Beralih ke berita lainnya, kabar duka datang dari sepak bola nasional. Dua supporter meninggal saat pertandingan antara Persib Bandung dan Persebaya Surabaya yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jawa Barat pada Jumat malam dalam lanjutan Piala Presiden 2022. Isak tangis duka mengiringi pemakaman Sofiana Yusuf, supporter sepak bola yang tewas saat pertandingan antara Persib Bandung dan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jawa Barat pada Jumat malam. Keluarga, kerabat, dan supporter turut mengantarkan jenazah untuk dimakamkan di pemakaman Ciparigi, Kota Bogor. Suasana duka juga mengiringi pemakaman Ahmad Solihin, warga Cibaduyut Wetan, Kota Bandung yang juga tewas saat akan menyaksikan pertandingan Persib menghadapi Persebaya. Persib Bandung akan mengevaluasi agar peristiwa ini tidak terulang pada laga selanjutnya. Persib juga mengimbau supporter yang tidak memiliki tiket jangan memaksakan diri datang ke stadion. Sudah menyiapkan ya layar lebar ada 4 di luar gitu kan. Tapi karena semua bobotoh meringsek tetap mau ke dalam, dan ini Ahmad Solihin pun juga bawa tiket, dia bawa tiket. Yang karena nanti akan ada penonton lagi atau enggak? Ya saya lihat kalau penonton saya tetap ada ya, tapi mungkin kita akan menghimbau kalau yang tidak punya tiket lah mohon nonton di TV aja mungkin. Kapolrestabes Bandung, Kombes Aswin Sipayung menjelaskan, kejadian ini akibat banyak supporter yang tidak sabar masuk stadion, padahal polisi sudah mengimbau agar antre dengan tertib. Kebanyakan dari warga Bandung atau bobotoh punten ini tidak ingin buru-buru masuk, ingin buru-buru lihat fansnya ya yang main, tapi melupakan selamat malam. Jadi ya tiba-tiba ada tulisan, kita bawa ke rumah sakit. Terkait kasus ini, PT Liga Indonesia Baru sebagai operator yang ditunjuk PSSI menyatakan menunggu hasil penyelidikan polisi. PT Liga Indonesia Baru menyebut membludaknya penonton karena ada supporter yang tidak memiliki tiket tetapi nekat masuk stadion. Ya, paling tidak kan ini jadi pelajarannya bahwa tiketing itu pakai sistem. Kenapa juga kita harus tahu siapa yang masuk, dan ini sih udah menjadi suatu keharusan. Yang tidak punya tiket ya nggak usah ke stadion mungkin gitu ya. Ini kan kita tidak inginkan, malah kita bercampur, katanya ada yang punya tiket ada yang tidak. Sementara itu PSSI menegaskan akan menginvestigasi kejadian ini. PSSI juga masih menunggu laporan pengelola stadion serta panitia pelaksana pertandingan. PSSI telah menurunkan tim investigasi, hari ini mulai bekerja untuk menginvestigasi kejadian ini. Hari ini juga kami menunggu laporan dari pihak pengelola stadion dan panpel yang ada di sana. Sekaligus juga mudah-mudahan akan ada rilis dari pihak kepolisian seperti apa kejadian yang ada di sana. Dalam pertandingan tersebut, Persib Bandung berhasil mengalahkan Persebaya dengan skor 3-1. Persebaya sempat unggul terlebih dahulu melalui eksekusi penalti Leo Lelis. Namun Persib membalas 3 gol. Victor Igbonivo mencetak gol di menit ke-26. Nick Kuipers turut mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-35. Ciro Alves kemudian menambah pundi-pundi gol Persib di menit perpanjangan waktu. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana bisa dua supporter sepak bola meninggal di Stadion Gelora Bandung Lautan Api? Seperti apa antisipasi dari kepolisian terkait membludaknya penonton dalam pertandingan-pertandingan mendatang? Saat ini saya akan berbincang dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo. Selamat malam Pak Ibrahim. Selamat malam Mbak Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini perkembangan dari penyelidikan kasus ini seperti apa Pak Ibrahim? Ya, pertama-tama kita menyampaikan prihatin ya dan turut belasungkawa terhadap adanya insiden ini dan belasungkawa kepada korban. Di mana kejadian ini terjadi tadi malam memang akibat membludaknya para penonton sehingga terjadi desak-desakan dan akhirnya ada korban 2 orang meninggal. Oke, perkembangan penyelidikannya seperti apa? Ya, jadi memang kita masih fokus kepada peristiwa kematian tersebut ya, yang diakibatkan karena adanya penonton yang membludak itu. Jadi kalau kita evaluasi dari kondisi yang ada, memang kapasitas
dari gedung ini sebanyak 15.000. Namun kalau kita lihat realita di lapangan, pengunjung ini cukup antusias sehingga hampir 40.000 datang. Nah, dari kondisi yang ada ini, 15.000 dari kapasitas ini sudah masuk dalam stadion. Nah, sisanya ada di luar stadion dan juga di jalan-jalan. Ini juga sudah ada sekat-sekat yang dilakukan oleh petugas-petugas. Namun pada saatnya juga ini terbuka, dan pada saat dibuka inilah para pengunjung ini akhirnya membludak di area-area tertentu dan berusaha mendesak masuk ke dalam stadion. Nah, apakah dari para penyelenggara kemudian pengelola stadion sudah dimintai keterangan, Pak Ibrahim? Jadi untuk saat sekarang kita masih fokus kepada peristiwa adanya kumpulan dari massa ya, dan yang menyebabkan akhirnya. Jadi belum ada yang diperiksa ya? Ya, belum, sampai sekarang belum kita lakukan pemeriksaan. Adakah rencana itu, Pak Ibrahim? Kita masih fokus dulu dalam peristiwa terjadinya kematian ini. Jadi penyebab-penyebabnya dulu kita lakukan pendalaman, kemudian nanti akan kita lakukan pengembangan-pengembangan terkait hal-hal yang pelaksanaan kepanitiaan nanti. Oke, begini, kan dalam tiap keramaian, apapun itu bentuknya, pasti akan selalu ada penjagaan. Kita tentu para panitia juga pasti sudah memiliki izin dari pihak kepolisian, artinya juga ada bantuan pengamanan dari kepolisian untuk memastikan acara sebesar pertandingan sepak bola pasti juga dijaga. Nah, apa kalau dari internal kepolisian sendiri, terutama Polda Jawa Barat, apa evaluasi terkait dengan pertandingan sepak bola kemarin itu yang akhirnya membuat orang puluhan ribu berusaha merangsek masuk ke dalam stadion dan tidak kemudian bisa dihalau oleh aparat keamanan? Ya, ini memang kita berbicara terkait dengan kondisi massa ya. Jadi memang pada saat regulasi untuk menyiapkan penonton sebanyak kapasitas stadion yang ada, ini sudah kita siapkan pengamanan-pengamanan dan berkoordinasi dengan pihak panitia juga untuk sistem dan regulasinya untuk bisa mengakomodasi kondisi tersebut. Namun kondisi-kondisi di luar tersebut seperti adanya penonton-penonton yang membludak juga sudah diantisipasi dan berkoordinasi untuk menyiapkan layar untuk menonton. Nah, tetapi pada kenyataan di lapangannya, penonton-penonton yang ada di luar ini yang memang tidak sempat masuk ke dalam stadion, ini berusaha untuk masuk ke dalam stadion, mendekati pintu-pintu masuk. Nah, inilah kondisi yang mungkin perlu kita evaluasi. Kemarin berapa sih Pak jumlah personel aparat yang diterjunkan untuk mengamankan pertandingan sepak bola ini? Ya, jadi memang untuk pengamanan ini kan memang dalam wilayahnya Polrestabes. Jadi personel Polrestabes akan kita kedepankan. Pak Ibrahim, dapat nggak angkanya berapa? Ini sekitar hampir 2.000. Hampir 2.000. Dan itu sebenarnya memadai asalkan kondisinya wajar begitu? Sangat-sangat memadai. Karena memang pertandingan-pertandingan sebelumnya juga kita sudah melakukan settingan pengamanan, berkoordinasi dengan panitia juga, dengan pengaturan-pengaturan dan regulasi. Alhamdulillah tidak ada masalah. Oke, tentu kita berharap karena pertandingan-pertandingan masih akan ada, mungkin juga akan digelar di Jawa Barat lagi. Kami harapkan tentu ada evaluasi mendalam baik dari pengelola, penyelenggara maupun dari aparat keamanan terkait dengan keamanan para supporter sepak bola. Pak Ibrahim, terima kasih sudah bergabung dalam Sapa Indonesia malam hari ini. Sehat terus ya Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih, Saudara.